Selamat siang, Dedi. Apa kabar? Selamat siang. Kabar baik, Mas. Terima kasih nih udah diundang ke sini. Terima kasih. Oke. Senang. Nama lengkapnya Dedi Raksawardana. Dedi Ginanjar Raksawardana. Oh, Ginanjar Raksawardana. Kelahiran dari... Saya lahirnya di Pekanbaru, Riau. Wow. Tapi numpang lahir aja. Oke. Sebenarnya keluarga dari Bandung. Dari Jawa Barat. Ayah dari Banten, ibu dari Bandung. Terus, ya, nama Anda kan sangat terkenal waktu itu ya, pada tahun berapa itu, 2000-an. 2000-an ya? Nah, 2000-an. Oke. Ya nggak sangat terkenal lah. Ya sangat, ya. Iya. Guling ada. dengan band NAF-nya. Kenapa disebut NAF? Karena sebelum saya gabung di NAF itu, mereka sudah melalang melintang berusaha untuk eksis di musik, gagal terus. Gagal terus, perjuangannya cukup panjang mereka itu, cukup panjang. Akhirnya udahlah cukuplah, ini yang terakhir, enough is enough gitu. Oh, oke. Nah itu saya masuk baru di situ. Jadi saya sebenarnya masuk ke band mereka itu bukan yang pertama, tetapi untuk NAF, band NAF itu ya termasuk yang pertama. Dan waktu itu lagunya berhasil. Lumayan. Sebelumnya dapat kan gold kita, dapat gold. Oh ya? Album pertama kita Golden Award. Ya. Album apa namanya apa? Terlahir. Terlahir. Ada berapa lagu tuh di situ? 10. Yang paling top? Hitsnya waktu album pertama tuh Ternyata Mimpiku sama yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Itu Luna Maya itu. Oh, ya. Oh, Luna Maya iya. Masih awal banget ya. Oh, keren ya. Itu sampai menelurkan berapa album? Saya di NAF itu 7 album. Dan semua album NAF itu saya ada. Jadi setelah saya keluar, NAF belum bikin album lagi. Kenapa kok Dedi keluar? Saya keluar karena, jadi gini, waktu saya di NAF itu saya suka videografi. Oke. Jadi dari album pertama Melati itu bikin video saya bikin. Termasuk video klipnya NAF yang album pertama, yang hits ketiganya itu saya juga yang bikin. Nah, sampai 12 tahun di NAF itu 7 album, akhirnya saya memilih saya mau fokus ke videografi. Dan tahun yang sama itu juga saya bikin film pertama. Oh, oke. Jadi karena itu dia melatar belakang bahwa Anda bikin film. Iya, fokus ke PH Production House. Oke. Jadi waktu sama NAF itu saya running studio rekaman. Begitu keluar itu karena Production House. Wah. Namanya apa Production House-nya? Air Studio. Air Studio. Maksudnya? Singkatan AIR. Apa itu? Anugerah Interkreasi Raksawardana. Oh. Nah, cuman interkreasi itu artinya ya kreasi musik, ya segala hal banyak. Iya. Artinya terus itu berapa modalnya waktu itu bikin film itu? Lumayan Mas, tapi itu masih masuk kategori kecil ya? Kecil. Indie. Boleh disebutkan namanya berapa? 450 Mas. Ya besar lah. Ya kalau untuk film kecil Mas. Kalau untuk film kecil. Melibatkan siapa aja? Teman-teman. Kebanyakan teman. Ya itu karena indie banget. Jadi hampir semua kru, semua pemain, nggak semua pemain, tapi hampir semua pemain itu film pertama. Krunya juga semua film pertama. Saya di film pertama. Semuanya film pertama. Itu boleh sedikit cerita tentang apa sih? Sebenarnya waktu saya bikin PH itu saya mau bikin filmnya ada banyak opsi. Oke. Ada banyak opsi, ada 3 film kalau nggak salah yang mau saya tulis semua, saya nulis semua. Oh ya? Skenario saya nulis, termasuk yang film pertamanya saya nulis. Cuma kita kan lihat budgetnya. Film ini budgetnya terlalu mahal, film ini budgetnya terlalu. Yang paling murah itu ya horor. Gitu. Kenapa paling murah? Horor itu paling murah Mas. Kenapa? Daripada drama malah ya. Iya. Karena horor itu biasanya lokasinya nggak banyak. Oke. Lokasinya nggak banyak. Kedua serunya itu horor itu kan di hantu aja. Sedangkan kalau drama itu karakter. Dia main karakter. Pemainnya juga harus terkenal. Lokasinya juga bisa kemana-mana. Tapi kalau horor ya satu rumah aja bisa jadi gitu.
orangnya juga nggak perlu terkenal, yang penting hantunya serem gitu aja kan. Oh gitu. Jadi pemilihan orang juga banyak yang ngomong, kenapa sih lu udah bikin film horor? Ya karena itu yang gua sanggup bayarin gitu kan. Kalau yang lain enggak gitu. Jadi ceritanya tentang apa? Tentang kuntilanak atau Bukan, justru ini horor saintifik sebenarnya. Oh, gimana ceritanya, singkat aja. Ceritanya tentang mahasiswa melakukan penelitian untuk menangkap arwah. Oh, oke. Ternyata arwah yang ditangkap, yang ketangkep oleh kamera itu arwah penasaran. Oh, oke. Judulnya sebenarnya Alpha Project. Oke. Cuman begitu masuk ke 21, waktu itu 21 minta, aduh jangan bule deh. Waktu itu dulu, jangan bule deh, kasih judul Indonesianya dikit deh gitu. Oh. Ya udah, saya kasih Alpha Project, arwah penasaran. Oh, iya. Laku? Enggak. Tapi nggak apa-apa, karena orang juga kan, kita kan sesama komunitas film indie kan, sama komunitas film indie kan selalu angan-angannya bikin film ya. Iya. Itu film indie yang bisa tayang di teater itu jarang sekali. Oke. Sangat-sangat jarang gitu. Jadi memang untuk bisa tayang di teater aja itu sudah suatu prestasi ya. Nah, kenapa nggak laku? Itu bukan karena nggak laku gitu kan. Kita lihat per teaternya. Karena jumlah layar sedikit. Saya cuma dikasih 17 layar Mas, satu Indonesia. Wow. Bayangin. Padahal yang lain berapa? Sampai 21 studio 21 atau apa waktu itu? Kalau 21 itu kalau film-film besar bisa sampai ratusan layar. Wah, gila. Standarnya itu 80 layar. Ini berapa? 17. Jadi ya gimana mau laku gitu kan, artinya Memang dibatasi atau bagaimana? Atau memang nggak ada yang nonton? enggak. Karena kan gini Mas, film itu kan dagang. Oke. Sekarang Mas kalau punya toko nih, ya kan, mau Dijual, jualan, mau kedepanin produk-produk yang laku, yang besar, atau yang kecil-kecil kan enggak. Oke. Jadi rak yang paling besar ya ditaruhlah yang barang-barang yang. Jadi 21 ada di sini juga begitu. Di sini juga film-film yang banyak layarnya itu kan film-film major production semua. Iya. Kalau yang independen atau film independen nggak ada. Tayangnya festival aja udah. Setelah itu gimana? Setelah tidak meledak terus Dedi punya rencana kemana? Oh, setelah tidak meledak saya tetap bikin film, cuma bukan saya yang bayarin. Oke. Jadi orang lain bikin film, saya produksinya. Oke. Jadi Anda lebih fokus ke film-film. Sekarang saya ada band ya? Ya. Jadi setelah film layar lebar itu saya bikin film layar lebar orang lain juga. Maksudnya terlibat. Tetapi yang saya benar-benar produksi sendiri itu dokumenter, Mas. Sekarang berada di Amerika dia. Bisa diceritakan sama keluarga di sini setelah. Ya, saya melanjutkan di sini juga kegiatannya bikin dokumenter. Menarik. Wedding, terus okay. ya Pak, ya masih komunitas Indonesia lah. Iya. Sama bikin sushi. Gitu. Jadi kan nggak selalu kan bikin dokumenter, nggak selalu. Iya. Sialnya waktu itu pas saya datang ke sini pas pandemik. Oh, tahun berapa? Tahun 2000. Saya ke sini tuh 2019 akhir. 2020 awal pandemi. Kena. Nah, jadi wedding segala macam kegiatan itu terhenti semua. Nah, sempet ya ada blessing in disguise-nya juga sih. Jadi malah bikin dokumenter tentang pandemik. 3 seri waktu itu kan. Sama siapa? Sama Mas Didi juga. Oh enggak. Oke deh semuanya. Indonesian Lantern ya. Indonesian Lantern. Ya. Bagus. Banyak sekali orang yang memuji. Ya, itu bagus. Karena juga serunya apa? Karena saat pandemik pertama, kedua itu one man band, benar-benar sendirian semua, dari wawancara sampai penulis, wawancara, editing, musik, semuanya satu orang. Jadi tapi bagus, malah justru bagus loh ya. Kenapa? Ya bagus loh. Story-nya sih yang penting, story-nya. Bagus sih ya, lebih bagus loh. Benar-benar satu orang itu, Mas. Beda antara berkarya di musik dan film di Indonesia dengan di sini. Dengan di Amerika. Iya. Pertama dengan musik dan film aja. Saya kan termasuk udah dua-duanya ya. Dunia industri musik di Indonesia itu musisi-musisi itu lebih akrab. Musisi itu bisa lebih saling membantu. Artinya persaingan di dunia musik tuh benar-benar karya aja udah. Gitu kan.
Tetapi kalau film itu lebih keras. Persaingan ya mungkin. Persaingan kita misalnya kita kameramen yang handal gitu. Kalau kita nggak kenal sutradaranya, nggak kenal produsernya, ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Wow. Nah, jadi film itu lebih gontok-gontokan, lebih sikut-sikutan lah istilahnya gitu kan. Harus punya satu lingkaran dulu, baru you dapet job gitu. Oh ya, wow. Kalau enggak ya enggak gitu. Nah, itu di Indonesia. Nah, di sini di Amerika sama juga gitu loh. Wow. Sama juga kalau untuk dunia filmnya, kalau musik kan di sini saya belum ya. Belum bikin apa-apa lah saya di sini musik. Tapi kalau urusan videografi, sinematografi, saya udah ngobrol sama orang-orang film ya? Orang-orang film, production house. Iya. Sama juga, Mas. Cuman di sini lebih ada satu tambahan, di sini ada union. Iya, betul. Ada union, kita juga harus masuk union dulu. Iya, betul. Gitu kan. Harus lebih banyak aturan yang mesti diikutin di sini, selain juga networking di sini. Iya. Jadi memang lebih sulit, dan yang di sini itu banyak sekali. Jadi persaingannya ya lebih susah. Iya ya. Lebih susah, tetapi juga akses lebih mudah. Kalau di Indonesia akses mau belajar itu kan susah ya. Susah. Di sini banyak. Kalau di sini akses mau belajar, mau uji coba, mau apa itu lebih mudah. Tetapi persaingan juga lebih susah. Saya suka dengan film Anda. Oh ya? Iya. Dan dokumentari. Unik gitu. Saya nggak tahu unik ke pokoknya. Oh iya. Mungkin. Ya karena saya ngejar konten sih. Yang penting story-nya kan bagaimana. Nah, banyak juga yang nawarin jadi kenapa nggak bikin YouTube gitu, jadi YouTuber. Iya, gitu YouTuber. Kan. Wah, itu lain. Kalau YouTuber kan di depan kamera ya ngomong gitu itu saya nggak bisa. Saya tuh orang-orang yang saya baik musik maupun film itu saya tipe-tipe orang yang di belakang layar. Nah, sekarang saya ada beberapa skrip juga yang masih ditulis dalam bahasa Indonesia. Ada satu yang sudah di convert ke bahasa Inggris. Oke. Ya ada produser yang di New York yang tertarik, cuma saya masih belum deal karena masih belum jelas marketingnya mau kemana gitu. Karena kan kita nggak mau bikin terus setelah bikin terus mau diapain filmnya. Gitu. Apalagi sekarang kan streaming kan lebih banyak ya. Iya. Temanya apa nih? Horor juga. Horor. Ya bukan gampang horor. Bukan karena saya senang horor ya, cuman karena horor tuh paling murah itu deh. Makanya. Horor paling murah. Horor juga, tapi uniknya beda. Horor di sini sampai sana beda, sama kuntilanak beda di sini. Ya beda. Saya nggak suka malah horor barat tuh saya nggak suka. Saya senangnya Asia. Kurang apa? Kurang. Horor barat tuh terlalu wah gitu, terlalu rumah meledak, terlalu nggak realistik. Sementara kalau horor Asia kan benar-benar ya cuman di sumur aja gitu. Serem lah. Makanya biayanya sedikit ya. Horor murah, Mas. Oke, kesan-kesan Anda buat generasi muda, buat penyanyi muda, buat sineas muda, apa tuh pesannya? Terus berkarya. Berkarya karena semua orang yang sukses juga kan, J.K. Rowling atau siapa itu juga suksesnya bukan di karya pertama, tapi di karya yang udah kesekian puluh bahkan sekian ratus gitu kan. Jadi terus berkarya, jangan menyerah. Kayak saya sekarang udah cukup tua nih gitu kan. Saya nggak menyerah. Boleh berapa tahun? Ya, pokoknya nggak beda jauh lah sama Mas Didi. Nggak beda jauh kita Mas. Tapi saya nggak menyerah gitu loh, nggak menyerah karena kalau saya ditanya kapan Anda pensiun, saya nggak ada kata pensiun, Mas. Saya nggak ada kata pensiun, artinya selama masih bisa berkarya terus berkarya. Cuman kan sekarang kan kondisinya lain. Iya. Masih pandemik, masih ada banyak yang harus diurus. Kalau saya bujangan lain cerita, Mas. Kalau saya bujangan kan kelaparan di satu rumah nggak masalah bikin karya. Tapi kalau saya sudah berkeluarga harus dipikirin juga keluarga kan. Nah itu lainnya. Tapi ya tetaplah. Tetap terus berkarya dan bikin karya itu dari hati. Itu isi intinya. Mau musik, mau YouTube, mau film, mau dokumenter, semua karya, mau lukisan, yang namanya karya seni itu harus dari hati. Iya.
Itu aja sih. Terima kasih banyak Dedi Sama-sama. atas kehadirannya. Terus